Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Najil Ramawati dengan NPM 2417052027. Di sini saya akan eh menjelaskan apa itu queue. Nah, queue atau antrean adalah sebuah koleksi data linear yang terurut di mana penambahan elemen baru hanya bisa dilakukan di satu ujung rear dan penghapusan elemen hanya bisa dilakukan di ujung lainnya, front. Prinsip yang dianut oleh Vivo first in first out. Analoginya, bayangkan kita sedang dalam antrian drive-thru. Mobil yang pertama kali masuk ke jalur antrean adalah mobil yang pertama kali akan sampai di jendela pemesanan dan keluar dari antrean. Tidak ada mobil yang bisa memotong dari tengah. Urutan kedatangan sangat menentukan urutan pelayanan. Mengapa Vivo itu penting? Prinsip first in, first out itu memastikan keadilan dan keteraturan. Dalam komputasi, ini berarti setiap task atau data diproses berdasarkan urutan kedatangannya. First in, elemen pertama yang kita masukkan, NQ akan menempati posisi paling depan. First out, saat operasi pengambilan DQ dilakukan, elemen yang berada di posisi paling depanlah yang akan diambil dan dihapus. Struktur ini sangat fundamental untuk skenario yang membutuhkan pemrosesan berurutan tanpa prioritas, di mana semua data itu dianggap setara. Untuk mengenal ujung-ujungnya, sebuah queue itu dikelola melalui dua pointer atau penanda utama, front atau head. Penanda untuk elemen paling depan dalam antrean ini adalah titik di mana operasi DQ dan peak terjadi. Kemudian ada rear atau tail. Penanda untuk elemen paling belakang dalam antrean. Ini adalah titik di mana elemen baru ditambahkan Eee, melalui operasi NQ. Saat Q kosong, front dan rear itu seringkali menuju ke posisi yang sama, misalnya indeks -1. Kemudian jenis-jenis queue lanjutan itu ada circular queue, solusi untuk masalah pemborosan ruang pada implementasi array. Ketika rear mencapai akhir array, ia akan kembali ke indeks 0 jika ada ruang kosong di depan. Ini membuat penggunaan array menjadi lebih efisien. Priority queue, sebuah queue curang, elemen tidak diurutkan berdasarkan kedatangan, melainkan berdasarkan prioritas. Elemen dengan prioritas tertinggi akan selalu berada di front, siap untuk di-dequeue, tidak peduli kapan ia dimasukkan. Kemudian ada double-ended queue, DQ, struktur data hibrida, di mana kita itu bisa melakukan NQ dan DQ dari kedua ujung, sangat fleksibel. Nah, di mana queue ini digunakan? Queue adalah tulang punggung dari banyak sistem yang kita gunakan setiap hari. Contohnya, pada manajemen request server, web server menempatkan permintaan HTTP yang masuk ke dalam sebuah queue untuk diproses satu persatu, memastikan tidak ada permintaan yang hilang saat trafiknya tinggi. Sistem operasi OS, penjadwalan proses CPU scheduling, manajemen interupsi I/O, dan proses pooling seperti pada printer, semuanya itu menggunakan queue. Kemudian aplikasi pesan, message queues, sistem seperti RabbitMQ atau Kafka menggunakan queue untuk mengelola pengiriman pesan antar layanan microservices, memastikan pesan terkirim bahkan jika layanan penerima sedang tidak aktif. Kemudian ada algoritma graph BFS, Breadth First Search, menggunakan queue untuk menjelajahi semua node pada level yang sama sebelum pindah ke level berikutnya. Kemudian penjelasan mengenai circular queue, konsep perbaikan dari queue array biasa yang menghubungkan ujung belakang ke ujung depan. Ini menghilangkan pemborosan ruang memori yang terjadi saat elemen di dequeue. Analoginya, meja putar. Ruang yang kosong bisa langsung diisi kembali tanpa harus menunggu semua makanannya habis. Kegunaan ideal untuk buffer dengan ukuran tetap seperti pada streaming data atau manajemen traffic jaringan. Kemudian untuk priority queue, konsepnya, elemen ini diurutkan berdasarkan prioritas, bukan urutan kedatangan. Elemen dengan prioritas tertinggi akan selalu keluar pertama kali. Analoginya, ruang gawat darurat UGD, pasien dengan pasien dengan kondisi paling kritis dilayani lebih dulu, tidak peduli siapa yang datang pertama. Gunaan penjadwalan tugas di GPU, proses penting didahulukan dan algoritma pencarian jalur seperti Dijkstra. Di queue, konsep struktur data hibrida yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dari kedua ujung, depan dan belakang, menggabungkan sifat queue FIFO dan stack LIFO. Analoginya, setumpuk kartu remi bisa kita tarik bisa dengan
Kita bisa menambah atau mengambil kartu dari atas maupun dari bawah tumpukan. Kegunaannya mengelola riwayat undo-redo dan implementasi algoritma sliding window. Untuk rangkuman kuncinya, struktur data queue hadir dalam beberapa varian kunci yang disesuaikan untuk kebutuhan yang berbeda. Bentuk paling dasar adalah simple queue, yang secara ketat mengikuti prinsip FIFO, first in, first out, persis seperti antrean di loket tiket. Untuk mengatasi pemborosan memori pada antrean sederhana, circular queue hadir sebagai solusi efisien dengan menghubungkan ujung belakang ke depan, layaknya meja putar yang dapat diisi ulang. Berbeda dari keduanya, priority queue ini mengabaikan urutan kedatangan dan mendahulukan elemen dengan prioritas tertinggi, mirip dengan cara kerja ruang gawat darurat di rumah sakit. Terakhir, varian yang paling fleksibel adalah DQ, double-ended queue, yang sebuah hibrida yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dari kedua ujung, menghubungkan sifat queue dan stack seperti saat kita bisa mengambil kartu dari atas maupun bawah tumpukan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.